Pasca tak pernah hadir di semua rangkaian pernikahan Putri Nia Daniati, kemarin Farhad Abbas akhirnya muncul dan langsung angkat bicara. Membantah ada masalah dengan Nia Daniati. Benarkah Farhad beralasan tak pernah hadir karena perbedaan prinsip? Gimana ya, bingung mau jawab apa gitu. Gak bisa jawab deh, no komen aja daripada salah. Saya nggak mau komentarin itu ya, karena hari ini saya pikir saya fokus untuk putri saya, dan juga sudah ada walinya untuk pernikahan ini, jadi saya memikirkan anak-anak aja. Kabar keretakan rumah tangga Nia Daniati dengan Farhad Abbas bergulir panas setelah pengacara kontroversial itu tak hadir di berbagai rangkaian pernikahan putri pertama Nia Daniati, Olivia Natania yang akrab disapa Oi. Dari prosesi siraman, akad nikah hingga resepsi, di tengah memanasnya kabar tak sedap ini, tiba-tiba saja kemarin Farhad muncul dan langsung angkat bicara. Farhad tak menampik tengah bersengketa dengan Nia, hingga ia memilih tak hadiri pernikahan Oi. Ada masalah prinsip yang telah dilanggar Nia. Khusus dalam pesta ini, saya melihat ini hanya menyangkut prinsip saja. Di suasana Indonesia saat ini lagi prihatin, ya wajar dong sebagai orang tua menasihati. Pemesanan gedung saya menyarankan di rumah atau di gedung, kayak Balai Sudirman, Balai Kartini dan lain sebagainya. Dan itu lebih murah, kalau di hotel kan mahal loh, bisa per kepala bisa Rp500.000. Nah akhirnya mereka tetap ngotot di sana, daripada menghabiskan uang, mending uangnya buat beli apartemen, pesta rendah, mungkin ada modal untuk bekerja. Itu kan sah-sah saja dari orang tua gitu. Ya mungkin mereka menganggap saya kolot. Akhirnya saya berpikir ya kalau nggak mau ketemu hanya balas SMS saja. Meski mengaku berselisih dengan Nia soal pernikahan Oi, namun Farhad menepis rumah tangganya dengan Nia diguncang prahara. Kabar dugaan terlibat skandal asmara dengan juru bicaranya yang bernama Regina juga ditepis. Padahal disebut-sebut kedekatan dengan wanita itu diduga yang menyulut konflik rumah tangganya. Nia Daniati sendiri tak mau banyak bicara, termasuk kabar mengajukan gugatan cerai. Masalah saya jauh lebih besar dulu, ketika mungkin saya berkhianat, saya selingkuh, saya nikah. Ini masalah nggak terlalu besar kok. Yang masalah sama Regina itu? Kalian yang lebih tahu, pasti kalian yang lebih tahu, semuanya kalian yang lebih tahu. Ya. Mbak, apa yang membuat Mbak tegar sih menjalani semua ini gitu, Mbak? Sebagai istri, ibu, Karena dan ada Allah. Allah itu selalu sayang dan semuanya pasti menguatkan tiap-tiap manusia. Siapapun yang berbuat baik, tentu kalau kita keimanan kuat, akan ada gugatan. Ya, akan ada gugatan cerai katanya. Benar nggak sih itu? Udah maaf ya. Oke. Iya, istirahat. Istirahat ya Teh. Saya klarifikasi di sini mengenai ya isunya ya, kedekatan saya dengan Pak Farhad itu nggak ada. Jadi emang kami dekat tapi konteksnya masih profesional aja. Selain emang kita berteman nih suami saya, jadi bareng-bareng terus nih gitu. Tapi di luar itu sih sebenarnya nggak ada apa-apa kok. Hanya pertemanan aja. Ya biasalah, mungkin karena kabar-kabar sebelumnya mungkin Mas Farhad ya banyak dideketin juga dengan perempuan-perempuan, tapi mudah-mudahan kalau ini enggak. Kita cuma profesional aja kok. Wajar lah kalau cemburu, karena memang jubir itu kan ngomongnya kan pakai hati juga, dari hati saya. Ya, maaf ya Bang ya. Suaminya lebih ganteng dari gue. Iya. Walaupun menyebut perselisihan dengan sang istri kali ini jauh lebih kecil dibanding konflik beberapa tahun silam, Farhad tak sanggup menutupi rasa kecewanya terhadap Nia. Farhad seolah disepelekan. Sudah menyiapkan dana pernikahan Oi sebesar 30%, tak pernah ada ucapan terima kasih. Bahkan sarannya untuk menggelar pesta sederhana di rumah sendiri diabaikan Nia. Demi menutupi biaya pesta mewah Oi, menurut Farhad, Nia sampai menjual tanah yang merupakan harta bersama.
Ini istri saya memang asli jual tanah, saya tanda tangan kok. Tapi emang benar buat untuk urusan pernikahan Oli? Oh iya, untuk tanah itu. Dan saya nyumbang sesuai dengan persentase itu sah, benar kok. Sama aja uang saya. Kalau uang 30% uang pribadi saya. Tapi nggak ada diucapin terima kasih. Dibilang dari Bruno yang bayar. Saya nggak mau komentarin itu ya. Yang jelas sebagai seorang ibu, saya juga dulu kan nyanyi. Iya. Ya, saya dulu nyanyi. Ya, kalaupun saya ada simpenan, terus saya persiapkan buat putri saya, ya tidak apa-apa dong. Namanya juga sebagai seorang ibu, ingin membuat kebahagiaan untuk putrinya. Pasti saya rasa semua ibu-ibu juga banyak yang berpikir serupa, yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan anak saya juga punya keluarga dari ayahnya, yang mereka juga tidak diam. Apapun yang jelas sebagai seorang ibu, saya lagi hidup, saya berdua dengan anak saya sudah persiapan buat putri saya itu nanti suatu saat, karena ayahnya juga sudah meninggal. Ya alhamdulillah, saya pikir tidak perlu diperbesar lagi masalah itu. Yang penting kan saya sendiri yang menyiapkannya. Lain rumah tangga Farhat Nia, lain lagi kemelut rumah tangga Ayu Ting Ting. Pasca muncul sehabis melahirkan, Ayu langsung tunjuk pengacara untuk menggugat cerai Angie. Tapi mengapa tiba-tiba Abdul Rojak sang ayah malah jual mobil? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Pasca muncul setelah melahirkan bayi perempuan, Ayu Ting Ting langsung tunjuk pengacara. Mantap akan ajukan gugatan cerai kepada Angie setelah masa idah. Mengapa tiba-tiba saja ayahnya Abdul Rojak menjual mobilnya? Lantas untuk apakah uang hasil jual mobil tersebut?